Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari artikel tugas yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aji Dwi Yuanda, NIM 2200011044. Baik, perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM 2200011012. Saya Raffiano Ataullah Arik Jamin dengan NIM 22000110028. Saya Retno Ayu Elianti dengan NIM 2200011043. Saya Intan Rahmadani, NIM 2200011011. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan artikel, jelaskan sejarah munculnya sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah seperangkat aturan, konvensi, dan lembaga yang disepakati secara internasional untuk memfasilitasi perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan relokasi modal antar negara. Sistem moneter internasional telah berkembang melalui beberapa tahapan sejarah, mulai dari bimetalisme, standar emas klasik, periode antar perang dunia, sistem Bretton Woods, hingga rezim nilai tukar fleksibel saat ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Bimetalisme, sebelum tahun 1870, koin emas dan perak digunakan sebagai cara pembayaran internasional, dan nilai tukar antar mata uang ditentukan oleh kandungan emas atau peraknya standar emas. Dari 1880 sampai 1914, kebebasan perorangan untuk membeli dan menjual emas di dalam negeri atau dari keluar negeri menyebabkan antar negara menganut sistem nilai tukar yang tetap. Pada tahun 1944, negara menciptakan sistem Bretton Woods di Bretton Woods, New Hampshire, yang menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa yang terjadi pada sistem moneter internasional pada tahun 1960 sampai 1970. Baik, tahun 1960-an adalah masa perdebatan besar mengenai sistem moneter internasional selama ekspansi ekonomi yang didorong oleh pemotongan pajak dan perjanjian oleh Amerika Serikat meningkat sekitar 32% selama tahun 1960-an. Pertumbuhan lapangan kerja tinggi sepanjang dekade, sepanjang periode pasca perang, pendapatan pajak pemerintah tumbuh sekitar 65% dari tahun 1965 hingga 1970. Dan perekonomian Amerika Serikat pada tahun 1970-an mengalami penurunan berkelanjutan dalam basis manufaktur Amerika dan guncangan minyak, dan mengakibatkan perekonomian stagnan ditambah dengan inflasi yang tinggi. Mekanisme moneter internasional merupakan serangkaian pengaturan yang merupakan hasil gabungan dari kesepakatan, kompromi antar kepentingan dan pendapat yang saling bertentangan, adaptasi terhadap perkembangan yang tidak terduga dan dalam evolusi perdagangan dan keuangan dunia. Presiden yang tumbuh dari pengaturan ADHOC dan putusan kebijakan individu, dan secara keseluruhan untuk non-sistem moneter internasional ADHOC yang muncul setelah krisis pada awal tahun 1970-an yang terbukti cukup tangguh. Namun meskipun terdapat kemajuan sejak saat itu, beberapa kesenjangan besar masih memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Hal ini berkaitan dengan definisi sistem cabang global, lemahnya kerjasama, marak ekonomi global dan lemah sistem nilai tukar. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh aliran model prosiklus khususnya di negara-negara berkembang, dan tidak ada rekonstruksi ulang negara yang memadai. Struktur pemerintah hanyalah
struktur pemerintah masih lemah, khususnya domisi klub-klub elit dan kurangnya partisipasi negara-negara pengambilan keputusan. Saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan yang dimaksud dengan Global Financial Safety Net atau jaring pengaman keuangan global. Jaring pengaman keuangan global adalah serangkaian lembaga, peraturan, dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah krisis keuangan global serta melindungi stabilitas sistem keuangan dunia. Ini termasuk lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Basel Committee on Banking Supervision, serta peraturan internasional seperti Basel Accords untuk perbankan dan peraturan yang terkait dengan transparansi keuangan dan penghindaran pencucian uang. Jaring pengaman ini bertujuan untuk mengurangi risiko sistematik dan memperkuat ketahanan sistem keuangan global. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu, insight apa yang bisa diambil dari artikel tersebut? Dari hasil diskusi kelompok kami, berdasarkan artikel tersebut, Sistem Moneter Internasional atau SMI mendapati permasalahan yang dihadapi oleh negara utama penerbit cadangan dolar. Inggris mengalami krisis yang parah pada tahun 1961 dan khususnya pada tahun 1964 sampai 1968 yang menyebabkan devaluasi pada bulan November 1967. Dukungan internasional membantu memperlancar penurunan sterling sebagai cadangan devisa global. Namun, devaluasi pada tahun 1967 juga memaksa Inggris untuk menandatangani perjanjian sterling tahun 1968 yang dengannya Inggris menawarkan jaminan nilai dolar dari saldo sterling sebagai tandingannya. Diskusi mengenai sifat dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sistem ini berkaitan dengan dua permasalahan utama. Permasalahan yang menjadi ciri sistem cadangan global itu sendiri dan kurangnya mekanisme penyesuaian yang memadai untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Pada akhirnya, koin emas dan perak digunakan sebagai cara membayar internasional dan nilai tukar antar mata uang ditentukan oleh kandungan emas atau peraknya. Dari tahun 1880 hingga 1914, kebebasan perorangan untuk membeli dan menjual emas di dalam negeri atau ke luar negeri menyebabkan antar negara menganut sistem nilai tukar tetap. Pada akhirnya tercipta sistem Bretton Woods pada tahun 1944. 40 negara menciptakan sistem Bretton Woods di Bretton Woods, New Hampshire, yang menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.